Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan bercerita tentang biografi tokoh ilmu tafsir. Perkenalkan, nama saya Ciska dari kelas 11 TP2 absen 7. Saya Dwi Lalatul Sabrina dari kelas 11 TP2 absen 10. Saya Lailatul Hikmah dari kelas 11 TP2 nomor absen 21. Saya Rufata Menanti dari kelas 11 TP2 nomor absen 28. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib At-Tabari. Ada yang memanggilnya Abu Ja'far At-Tabari atau Ibnu Jarir. At-Tabari dilahirkan di kota Amul, ibu kota Tabaristan, Persia, Iran, pada tahun 224 Hijriah atau 839 Masehi. At-Tabari hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan keluarga yang memberikan cukup perhatian terhadap masalah pendidikan, terutama di bidang keagamaan berbarengan dengan situasi Islam yang sedang mengalami kejayaan dan kemajuan di bidang pemikirannya. Dengan ketentuan dalam belajar, At-Tabari hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Pada usia 8 tahun, ia sering dipercaya masyarakat untuk menjadi imam sholat, dan pada umur 9 tahun, ia mulai gemar menulis hadis Nabi. Ibnu Atiyah Al-Andalusi, nama lengkapnya adalah Al-Qadi Abu Muhammad Abdul Al-Haq Ibnu Khalid Ibnu Abdurrahman Ibnu Khalid Ibnu Atiyah Al-Muharibi. Ibnu Atiyah dinugerahi kecerdasan yang luar biasa. Karena itu, pelajaran diterimanya dengan mudah dihafalkan. Tentang hal ini, Ibnu Asyuti dalam kitab Uqya Al-Wa'id berkata, ia orang yang berilmu, terlahir dari keluarga yang berilmu. Otaknya sangat cerdas, bagus pemahamannya, dan terpuji budi pekertinya. Setelah itu, Ibnu Atiyah berguru kepada Al-Faqih Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad At-Taglibi. Sebagaimana Al-Ghazani, ia juga belajar hingga At-Taglibi wafat pada tahun 508 Hijriah. Salah satu karyanya yang berupa tafsir diberi nama Al-Muharrir Al-Wajiz Al-Fi Tafsir Al-Quran Al-Aziz yang mampu membangkitkan nasionalisme Arab. Melalui tafsir itu, ia tak henti-hentinya memberi semangat kepada generasi muda untuk bersatu dan memandang kehidupan dengan penuh optimistis. Riwayat hidup Ibnu Atiyah tak pernah sepi dari penggembaraan menurut ilmu. Kota-kota seperti Qutbah, Isibilia, Marsiyah, dan Balansia adalah sedikit kota yang pernah dikunjungi. Beragam disiplin ilmu ia dipelajari dari sejumlah ulama, misalnya Abu Ali Husain Ibnu Muhammad Al-Ghazani. Ulama ini adalah gurunya yang utama. Namun sayang, ia berguru tak lama sebab Al-Ghazani wafat pada tahun 498 Hijriah. Muqatil bin Sulaiman adalah sebuah tokoh yang fenomenal dalam kajian ulumul Quran. Ia memiliki nama lengkap Muqatil bin Sulaiman bin Bashir al-Bakhi al-Marushi al-Khairasani. Dalam beberapa sumber ada yang menyebutkan bahwa ia lahir pada tahun 80 Hijriah. Dia masa mudanya ketika masih di Khurasan. Muqatil berguru kepada seorang tabi'in besar yang terkenal, yaitu Mujahid bin Syubar. Karya-karya Muqatil bin Sulaiman. Muqatil yang gemar menimba ilmu memiliki banyak guru. Sedangkan generasi setelah Muqatil bin Sulaiman yang bergerak mengambil sebuah periwayatan sekaligus menjadi murid dari beliau. Muqatil bin Sulaiman termasuk mufasir yang cukup produktif dalam mengarang karya ilmiah. Beberapa karya beliau adalah Al-Fasir Al-Kabir atau Fasir Muqatil bin Sulaiman. Ibnu Ishaq lahir di Madinah diperkirakan 85 tahun setelah hijrah ke Madinah, jadi merupakan salah seorang tabi'in. Ia berada di Madinah sampai Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah dalam kekhalifahan 750. Setelah itu dilaporkan ia berada di berbagai tempat antara Irak dan Iran. Ia meninggal di Baghdad tahun 768. Ibnu Ishaq masih berdarah Irak. Kakeknya yang bernama Yasir berasal dari Ain At-Tamar, sebuah kota kuno yang tak jauh dari Kufah. Yasir saat masih kanak-kanak menjadi tawanan perang Khalid bin Walid saat berperang dengan Raja Persia, Kisra. Kemudian kakeknya tersebut tinggal di Madinah. Masa remaja Ibnu Ishaq dihabiskan di Madinah.
Kemudian pada 115 Hijriah ia berkelana ke Alexandria, Mesir. Di sini ia meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Ubaidillah bin Mughairah, Yazid bin Hubaib, Samamah bin Syafi'i, dan lainnya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Kufah, Al-Jazirah, Rai, Hira, hingga Baghdad. Di tempat terakhir inilah ia menetap dan memulai kerja-kerja intelektualnya. Khalifah Al-Mansur, penguasa Baghdad kala itu, mendengar kecerdasan Ibnu Ishaq. Sang raja pun mengundangnya ke istana. Selanjutnya, raja memerintahkan dikarang sebuah kitab yang berisi tentang kisah sejak zaman Nabi Adam alaihi wasallam sehingga sekarang. Ibnu Ishaq pun menyelesaikan tugas Khalifah Al-Mansur tersebut. Sebuah karya yang Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.